Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak muda, dimanapun kamu berada, gue percaya pasti kita mau siapin yang terbaik buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama gue mau undang setiap kita untuk pejamkan setiap mata kita. Sama-sama kita mau mulai angkat penyembahan kita teman-teman. Ya Tuhan Yesus, ini setiap kami Bapa. Kami hadir hari ini dengan satu tujuan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami, jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu ketemu sama Tuhan hari ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Yes Tuhan, jadi biji mata
kasih setiamu Tuhan, Yesus. Siapakah kami Tuhan, jadi biji matamu, ya teman-teman semua, gue mau undang setiap kita untuk terus angkat sembah, angkat suaramu. Ya Tuhan, ini setiap kali, layakkan setiap kami untuk masuk lebih lagi, masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu, ya Tuhan.
udah turun atas setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau satuin hati kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia Tuhan. Thank you Tuhan buat negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kalau misalnya Engkau lagi lihat Tuhan, ada masa pandemi Tuhan, ada struggle Tuhan, kami lagi ngalamin masa pandemi Tuhan yang begitu berat Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia bersama-Mu Tuhan, bisa melewati segalanya Tuhan. Indonesia bersama-Mu Tuhan, yang korupsi Tuhan Kau yang patahin di dalam nama Tuhan Yesus. LGBT Tuhan, roh-roh apapun Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, biar negara Indonesia Tuhan bisa jadi negara-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua rancangan-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan yang terindah buat Indonesia boleh tergenapi Tuhan. Kau yang juga berkatin Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang mungkin lagi kena COVID Tuhan, orang-orang di luar sana Tuhan, Kau yang kasih kekuatan ke mereka Tuhan, biar ada lawatan terjadi atas mereka Tuhan, kesembuhan boleh terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap tenaga medis yang ada Tuhan, Tuhan Kau yang kasih kekuatan buat mereka Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atas mereka saat ini juga Tuhan, biar lewat mereka Tuhan Kau bisa pakai mereka Tuhan, lewat kaki dan tangan mereka Tuhan, mereka bisa sembuhkan setiap orang-orang yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga gak lupa Tuhan berdoa buat setiap gereja-gereja yang berdiri Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan biar Engkau yang satukan setiap gereja yang sudah berdiri ini Tuhan, biar kami Tuhan, gereja ini Tuhan bisa memuliakan nama-Mu aja Tuhan. Biar gak ada perpecahan apapun Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tujuan kami satu, yaitu untuk memuliakan nama-Mu aja Tuhan. Tuhan, kami gak lupa Tuhan berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Keluarga kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan saat ini Tuhan, Kau yang lawat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kalau misalnya ada roh-roh pemecah belah Tuhan, biar Engkau yang jamah setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Ada kasih-Mu turun atas keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan, satukan setiap hubungan antara orang tua dengan anak Tuhan, anak dengan orang tua Tuhan, Engkau yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada damai sejahtera, roh sukacita Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau dengar setiap doa kami Tuhan. Kalau misalnya hari ini Tuhan, kami juga mau dengerin firman-Mu Tuhan. Kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan. Kau yang kasih hikmat ke kami Tuhan, biar kami bisa ngerti apa yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda di Rayon 1D, apa kabarnya hari ini? Gue berdoa kalian semua dipakai Tuhan luar biasa dan tetap dalam panggilan Tuhan. Hari ini aku ingin sharing dengan judul khotbah tetap di dalam panggilan atau kembali kepada panggilanmu yang semula. Hari ini teman-teman, setiap anak-anak muda itu memiliki panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan gereja kita hari ini sedang mendapatkan sebuah visi bahwa ada kebangkitan generasi Yeremia. Sebuah kebangkitan generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Yang akan melayani bangsa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang akan menyelesaikan amanat agung. Bahwa setiap kita punya visi dari Tuhan, itu granted. Tuhan tidak memanggil setiap anak-anak muda tapi gak memberikan tujuan. Setiap anak muda yang dipanggil Tuhan diberikan tujuan. Nah, ada dua macam panggilan, ada dua tipe kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Setiap teman-teman dan saya, kita memiliki dua tipe ini. Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang umum, yang kedua adalah kehendak Tuhan yang khusus. Kehendak Tuhan yang umum itu adalah permintaan atau kehendak Tuhan dalam Alkitab, di mana kita diminta menjadi serupa seperti Kristus anaknya. Adalah kehendak Tuhan di mana kita diminta untuk hidup kudus. Saudara, itu berlaku untuk semua orang.
Mau dia usia tua, mau dia usia muda. Setiap kita memiliki panggilan Tuhan yang umum. Untuk apa? Menjadi seperti Kristus. Maka dari itu, kita belajar menguduskan diri, taat kepada kebenaran firman, kita menjauhi perbuatan daging. Kita diminta untuk menghasilkan buah-buah roh, teman-teman. Itu adalah kehendak Tuhan kepada setiap kita. Dan Tuhan juga memberikan kehendaknya, yaitu apa? Pergi, beritakan Injil, baptis. Singkatnya apa? Menyelesaikan amanat agung. Tapi Tuhan punya kehendak khusus. Nah, kehendak khusus ini yang berbeda-beda dalam hidup setiap orang percaya. Apa itu kehendak khusus? Kehendak khusus adalah lokasi, area, profesi, dan di mana teman-teman harus menyelesaikan amanat agung itu. Sederhananya, setiap kita diberikan Tuhan talenta dan potensi yang berbeda. Ada yang diminta Tuhan menjadi hamba Tuhan full time. Ada yang diminta Tuhan menjadi pengusaha. Ada yang diminta menjadi pebisnis. Mungkin saudara jadi YouTuber atau saudara buka restoran. Apapun pelayanan, pekerjaan saudara, Tuhan sudah titipkan talenta khusus. Tuhan kasih sebuah potensi, segudang kapasitas dalam kehidupan teman-teman. Ya, jangan berkata, "Kak, aku nggak punya potensi, aku nggak punya talenta." Nggak mungkin, karena setiap orang minimal pasti Tuhan kasih satu talenta. Ya, nah itu kehendak khusus. Saya dipanggil Tuhan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan full time. Saya bisa ngomong, mungkin saya akan jago misalnya kalau jadi marketing, atau saya bagus misalnya menjadi pengacara atau apapun pekerjaan yang membutuhkan public speaking misalnya, atau menjadi MC misalnya. Tetapi itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Karena aku tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya adalah menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Nah, hari-hari ini teman-teman, pandemi yang sudah berjalan selama setahun lebih, itu umumnya membuat semangat anak-anak muda menjadi loyo. Saya nggak tahu kondisi teman-teman dalam rayon 1D bagaimana. Tapi yang saya temui, yang kalau saya tanya kepada teman-teman sesama pelayanan anak muda di gereja-gereja lain, mereka berkata, "Aduh, pandemi setelah setahun, anak muda saya beberapa menjadi loyo." Nggak semua, tapi sebagian menjadi loyo. Sebagian sudah pergi meninggalkan panggilannya yang semula. Mereka jadi comfort zone, nyaman udah di rumah. Sebelum pandemi begitu semangat, setelah pandemi mereka menjadi sudah nyaman di rumah. Diminta pelayanan udah jadi males-malesan. Kenapa? Karena udah terlalu enak online. Ya, nggak ada yang tahu kondisi kehidupan pribadi aku bagaimana. Nggak ada yang tahu. Dulu kita mungkin dilihat absensi, pelayanan secara onsite. Sekarang online, videonya aja nggak dinyalain. Kita nggak tahu dia nyanyi apa enggak, kita nggak tahu dia denger khotbah apa enggak. Yang penting ada namanya muncul, tapi nggak ada video. Teman-teman, aku ingin berbicara mengenai kembali kepada panggilan. Katakan bersama-sama, kembali kepada panggilan. Dalam Alkitab ada kejadian yang mirip, saya nggak bilang sama, tetapi mirip dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Saya berbicara kepada teman-teman yang mungkin udah jauh dari panggilan. Selama setahun pandemi mungkin teman-teman udah males atau udah comfort zone, udah nyaman, udah gak semangat pelayanan. Nah, firman ini untuk teman-teman semua. Mari kita buka bersama dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakan Yohanes pasal 21. Kita gak akan baca semua ayat, tapi saya harap teman-teman baca ya seluruh pasal 21. Kita akan baca ayat 1 sampai yang kelima terlebih dahulu. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Apa yang Simon Petrus dan teman-temannya lakukan? Mereka kembali menangkap ikan. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Para murid yang lain
Ada Thomas yang disebut Didimus, ada siapa lagi tadi itu? Ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya yang kita nggak tahu namanya. Mereka ikut Petrus mancing. Pertanyaan saya, kenapa mereka mancing? Ini adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah Yesus bangkit dari kubur. Saya berpikir kenapa mereka mancing ya? Mungkin teman-teman, mereka mengalami apa yang kita alami sekarang. Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia, tapi mereka kembali menjadi penjala ikan. Mereka kembali kepada pekerjaan yang lama, kehidupan yang lama yang mereka tahu sebelum ada Yesus. Mereka adalah penjala ikan. Ketika Yesus bangkit dari kubur, mereka pikir ini mungkin jangan-jangan cuma penglihatan. Tapi saya rasa enggak. Karena pada minggu pertama Paskah, mereka melihat Yesus secara fisik datang di ruangan yang tertutup. Dan mereka dihembusi oleh Roh Kudus. Rupanya itu gak cukup untuk membuat mereka semangat dalam pelayanan. Mereka mungkin masih loyo. Sama seperti kita hari-hari ini, mungkin beberapa ada yang loyo. Mereka berkata, udah gak ada Yesus kayaknya gak bisa nih kayaknya pelayanan. Udah gak ada Tuhan Yesus. Yesusnya udah gak ada sekarang. Betul dia menampakkan diri 2 kali. Tapi kemana? Kita kayak gak ada semangat, gak ada kuasa, gak ada gairah. Petrus bilang, udah deh yuk daripada gak ada kerjaan, kita mancing ikan aja. Teman-teman, mereka bersikap seperti ayam kehilangan induk. Pernah lihat gak anak ayam kehilangan induk? Bingung, kehilangan arah, gak tahu mau kemana. Hari-hari ini jangan sampai generasi anak muda seperti anak ayam kehilangan induk. Setahun mungkin kita pandemi, kita online. Dulu mungkin dekat dengan kakak rohani. Dulu mungkin dekat dengan pelayanan. Dulu kita seperti mempunyai tujuan yang jelas dalam pelayanan. Tetapi hari ini kita seperti kehilangan arah. Udah deh di rumah aja deh. Udah kita main game aja. Udah kita nonton Korean drama aja. Udah kita mungkin ada yang semangat sekolah, lebih suka sekolah online. Mungkin udah kita belajar sekolah aja deh. Kita gak usah pelayanan-pelayanan dulu. Kita di rumah aja. Teman-teman, sekalipun kita berubah pelayanan dari onsite menjadi online, panggilan Tuhan tetap sama. Agar kita menjadi penjala manusia. Agar teman-teman dan saya menjadi generasi Yeremia yang apa? Yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi apa yang terjadi? Petrus dan teman-temannya mereka kehilangan arah. Hari ini kita tanda kutip, saya pakai kata tanda kutip, terpaksa kita berubah pelayanan dari offline menjadi online. Apakah hari ini teman-teman seperti Petrus kembali memancing ikan? Apakah kita kembali kepada kehidupan kita yang lama sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita mendapatkan panggilan itu? Saya percaya setiap orang pasti dipanggil Tuhan. Gimana Kak maksudnya dipanggil Tuhan? Ingat gak dulu ketika teman-teman pertama kali merasa Roh Kudus menjamah hati teman-teman? Pertama kali mungkin teman-teman datang ke gereja menangis dilawat oleh hadirat Tuhan. Ketika teman-teman pertama kali mungkin pelayanan dan begitu menggebu-gebu, ada kasih yang mula-mula, itu panggilan teman-teman. Dan Tuhan memanggil teman-teman, ayo pelayanan. Ayo selamatkan jiwa-jiwa. Ayo menjadi saksi di sekolah. Atau ayo bantu gembalakan domba-domba di kul misalnya. Atau apapun pelayanan teman-teman menjadi di dalam sosial media. Sekarang Asyir mungkin berubah menjadi Asyir online. Mungkin teman-teman pendoa syafaat sekarang berubah menjadi pendoa syafaat online. Mendoakan lewat live chat misalnya, lewat WhatsApp, lewat Zoom. Saudara, kita harus kembali kepada panggilan yang semula. Petrus dan teman-teman memancing ikan karena mereka kembali kepada sesuatu yang mereka nyaman. Mereka lupa bahwa mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Jangan sampai kita lupa ya teman-teman. Yang kedua, ya, dalam situasi seperti ini, bagaimana caranya kalau saya sudah merasa nyaman, saya sudah merasa enak dengan comfort zone saya, bagaimana agar saya sadar dan bisa kembali kepada panggilan yang semula? Mari kita baca dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Maka kata Yesus kepada mereka. Ingat teman-teman, ayat sebelumnya mengatakan mereka tidak tahu yang ngomong itu Yesus. Mungkin karena Yesus ngomong dari pantai kejauhan, ada kabut, mungkin mereka gak bisa lihat mukanya, ya. Tapi mereka bisa dengar kata Yesus. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan.
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin kembali kepada panggilan? Pertama, dengar apa kata Roh Kudus. Dengar apa kata Yesus. Ketika murid di dalam perahu, ketika mereka mulai memancing, udah kecapean, semalam-malaman firman Tuhan mengatakan mereka tidak menangkap ikan satupun. Capek gak sih teman-teman? Udah pelayanan, ya, kita udah lakukan semuanya. Ditambah pula setahun pandemi secara online. Kita udah kehilangan. Di mana Yesus ya? Di mana? Saya udah kehilangan arah nih. Mungkin youth aku udah gak terlalu banyak aktivitas hari-hari ini. Mungkin JC aku udah gak terlalu banyak aktivitas hari-hari ini. Aku seperti domba yang kehilangan arah. Ingat teman-teman, ada satu gembala yang agung yang terus mencari domba. Siapa? Yesus. Karena itu domba yang milik Yesus, kata Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Makanya ayat ke-6 berkata kata Yesus. Yesus bersuara kepada para murid yang ada di perahu. Hari ini dengar firman Tuhan, Yesus bersuara, Roh Kudus berbicara kepada teman-teman yang ada di rumah, yang menyaksikan khotbah ini. Apakah teman-teman mendengar kata Roh Kudus dalam hatimu? Apakah teman-teman mendengar panggilan Tuhan dalam hidupmu? Thomas, Timothy, Michelle, Jessica, Angel, Nicholas, siapapun nama teman-teman. Ayo kembali kepada panggilanmu yang semula. Apakah kita dengar? Para murid dengar. Mereka gak tahu itu Yesus. Tapi mereka mulai ada deja vu. Teman-teman tahu ya perasaan deja vu. Kayak pernah mengalami ini sebelumnya tapi mereka lupa. Di mana ya pernah mengalaminya? Kayak kembali begitu. Kayaknya dulu kayaknya guru dulu Yesus pernah melakukan mujizat ini deh. Petrus mulai ingat. Dulu bener Yesus pernah suruh tebar jala. Dan ikan mendadak begitu banyak. Padahal sudah semalaman mereka menangkap ikan tapi gak mendapatkan satupun. Ingat teman-teman, Petrus dan teman-temannya adalah penjala ikan ulung. Mereka memang pekerjaannya nelayan sebelum mereka kenal Yesus. Ketika mereka melemparkan jala mengikuti perintah Tuhan dan jalannya mulai penuh dengan ikan, 153 ekor ikan besar-besar banyaknya. Jala mereka tidak koyak. Murid yang dikasihi yaitu Yohanes berkata, itu Yesus, itu guru. Kok mereka bisa ingat? Karena mereka tahu, mereka ingat ada mujizat kebaikan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Teman-teman, hari ini adakah yang kehilangan arah dalam kehidupan? Adakah yang kehilangan panggilan dalam kehidupanmu? Dengar baik-baik suara Roh Kudus. Dengar baik-baik suara Tuhan. Yang kedua, ingat kembali mujizat yang Yesus lakukan dalam kehidupan teman-teman. Ingat kembali kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan teman-teman. Mungkin teman-teman dulu ketika ikut Yesus ada mujizat, engkau diselamatkan, engkau disembuhkan. Atau mungkin teman-teman dulu mungkin engkau pernah ada sesuatu masalah dan Tuhan memulihkan masalah itu. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Kecaplah dan rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Petrus ketika dia melihat banyaknya ikan dan ketika dia mendengar perintah tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, dia ingat. Kenapa? Karena dalam Lukas pasal yang kelima ayat 5-11, Yesus memberikan perintah yang sama. Untuk Petrus menebarkan jala setelah semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan. Ketika Petrus melemparkan jala, ikannya banyak sampai jala mereka koyak. Yesus tersungkur di hadapan Tuhan berkata, Guru, jauhlah daripadaku sebab aku orang berdosa. Tapi Yesus berkata, mulai hari ini Petrus, engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ketika pada hari itu Yohanes pasal 21, Petrus kembali menangkap ikan yang banyak. Dia teringat pada panggilan yang pertama. Ini kan mujizat pertama yang Yesus lakukan. Dan dalam mujizat ini aku berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Teman-teman, kakak-kakak sepelayanan, pengerja-pengerja JC dan Youth dimanapun teman-teman berada. Bagaimana cara kita semangat dalam pelayanan? Ingat kembali apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan hal-hal yang Yesus lakukan dalam kehidupanmu. Yesus sudah melakukan begitu banyak.
Masa karena pandemi setahun kita menjadi loyo? Masa karena masalah seperti ini kita menjadi lesu dan kita jadi malas pelayanan? Come on guys, ayo kita kembali semangat dalam Tuhan. Karena di luar sana tuayan sudah menguning, gandum sudah menguning dan layak untuk dituai. Karena itu doa Yesus sangat relevan hari ini. Doalah kepada Bapa, minta, Bapa tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Hari-hari ini kita butuh banyak pekerja. Untuk apa? Untuk menuai jiwa-jiwa secara online dan secara onsite teman-teman. Katakan amin. Lalu yang ketiga saudara, apa yang dilakukan Yesus? Ketika mereka sudah sampai ke daratan, mereka menemukan Yesus di pinggir pantai Danau Galilea sedang bakar ikan dan bakar roti. Aku entah kenapa senang banget dengan gambar ini. Ya. Saya bacakan dalam ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lalu Yesus berkata, ayat yang ke-10, bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu. Lalu mereka mulai manggang ikan, saudara. Saya lagi ngebayangin mereka duduk diam. Gak ada yang berani nanya ini siapa. Mereka tahu itu Yesus, gak ada yang berani ngomong. Mereka sambil nunggu Yesus senyum lagi. Mungkin kasih garam ke ikan, lagi bolak-balik ikan, lagi dibakar gitu kan. Rotinya lagi disiapin, dibakar juga. Lalu Yesus berkata, ini udah jadi, yuk kita makan dulu. Karena Yesus tahu mereka kelelahan, kelaparan, capek. Semalam-malaman mancing gak dapat ikan. Teman-teman, langkah yang ketiga, untuk kita kembali kepada panggilan. Sehat jasmani, sehat emosional. Sehat jasmani secara fisik, sehat secara jiwani. Hari-hari untuk kita kembali pelayanan teman-teman. Jangan lupakan fisik dan emosi kita. Kesehatan mental dan kesehatan fisik sangat penting. Kalau hari ini teman-teman merasa capek dan lelah karena online, mungkin capek dan lelah, atau ada teman-teman mengalami stres karena pekerjaan, karena kuliah online, sekolah online, dan teman-teman capek. Teman-teman butuh istirahat loh. Dalam kehidupan pelayanan ada namanya fase-fase di mana kita mengalami kelelahan, itu normal. Kita mungkin mengalami burnout, that's normal. Tapi jangan kelamaan. Yesus kasih makan sama murid-murid, ayo makan ikan, makan roti dulu. Kenapa? Karena mereka butuh kekuatan untuk kembali menjadi penjala manusia. Hari ini teman-teman, Tuhan menghidangkan makanan di depan teman-teman. Secara fisik, apakah kau memperhatikan tubuhmu? Kalau kebanyakan main game sampai subuh, ya kan, bagaimana kita bisa semangat melayani Tuhan? Kalau kita sampai jam 5 pagi nonton Korean drama terus, ketagihan, bagaimana kita bisa fokus melayani jiwa-jiwa? Secara fisik kita perlu. Secara jiwa, teman-teman, kita juga perlu memperhatikan kondisi emosional kita. Sarapan, kata Tuhan Yesus. Ketika selesai mereka makan, saudara, Yesus baru mulai ngomong sama Petrus di hadapan para murid-murid yang lain. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Saya rasa teman-teman sudah pernah baca ya, 3 kali Yesus tanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus tertunduk dan berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus terdiam lagi. Mungkin sambil ada sisa ikan yang masih dibakar. Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kali yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata dengan suara sedih, Tuhan, engkau tahu betapa aku sungguh mengasihi engkau. Yes Lord, I love you. Aku mengasihi engkau. Yesus sambil senyum berkata, jangan jadi penjala ikan lagi. Jadi penjala manusia, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, hari ini panggilan yang sama Tuhan berikan kepada teman-teman dan saya. Hari ini mungkin kita sempat tergiur untuk keluar dari pelayanan. Hari ini mungkin kita sempat merasa, aduh kayaknya kita perlu keluar. Kita udah bosan mungkin. Tapi hari ini Tuhan panggil, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada setiap pengerja, setiap gembala kul, setiap para aktivis pelayan. Hari ini Tuhan mau memulihkan
mengembalikan semangat pelayanan dalam kehidupan kita. Ayo, gembalakanlah domba-domba yang sudah Tuhan beri. Selama pandemi, entah 1 orang, entah 3 orang, entah cuma 5 orang, 10 orang, berapapun domba yang Tuhan titipkan dalam pelayanan teman-teman, Tuhan berkata hal yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Kasih mereka makan. Kasih mereka makan. Petrus diminta untuk mengingat kembali panggilannya yang pertama. Hari ini, teman-teman, bagaimana dengan saudara? Apakah kita masih mau bermain-main? Kita kembali ke perahu, mancing ikan yang tidak dapat terus? Atau kita mau mendengar suara Tuhan? Ingat, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memperlengkapi saudara. Untuk apa? Untuk menjalankan perintahnya, menyelesaikan amanat agung. Kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Banyak anak-anak muda yang butuh saudara. Mungkin mereka gak sadar mereka butuh Yesus. Saudaralah yang menjadi terang dan garam dunia. Kitalah yang menjadi saksi Kristus. Lewat Instagram, lewat WhatsApp, TikTok, apapun yang teman-teman lakukan, gunakan semua platform menyebarkan Injil Kristus. Amin. Saya berdoa agar pesan ini membangkitkan semangat teman-teman. Dan kita siap-siap menjadi generasi Yeremia, generasi yang menuai jiwa bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.